makanya kalau kita ngaji fikih, di fikih ada bab kentut. Tuh kentut aja ada babnya po, sampai kentut di fikih ada diajarin 4 jenis kentut nih, bukan jorok. Dalam ilmu fikih kentut pertama suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau, ada. Menang suara doang po, buet aja ada. Yang kedua kentut yang keluarnya terpaksa, udah kita tahan keluar juga tiut, nah itu kentut yang keluar kepaksa. Yang ketiga kentut yang suaranya nggak ada, baunya luar biasa, ada. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Yang ketiga kentut ekstrim, suaranya gede, baunya luar biasa, bobot. Tuh kenapa bisa bau? Karena abis kentut ada yang nyusul, yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarinnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidah, terkhusus segenap para guru-guru yang hadir malam ini. Di antaranya guru kita yang kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ibrahim Mustaro, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Royani, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Soleh, dan yang sama kita hormati orang tua kita selaku Ketua DKM Musolah Nurul Huda, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Isa Bnu, dan yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Endang Sudarmatin selaku Ketua MUI Kecamatan Cibinong, dan yang sama kita hormati Bapak Ketua RW 02 Bapak Haji Aang, dan seluruh para Ketua RT 05, 04 dan 07. Hadir tengah-tengah kita Bapak Haji Ibrahim Murad selaku calon legislatif dari partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, dan segenap para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, enggak ada lagi. Para ibu, para bapak, hadirin hadirat jamaah yang insya Allah hadir dan kumpul kita di halaman musola Nurul Huda dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita tingkatkan kualitas keimanan kita dengan meneladani Rasulullah SAW. Hari garis doyong tanggal
Sabtu, 9 Februari 2019. Baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul kita semua, hadirnya kita malam ini dicatat sebagai amal ibadah. Kumpul kita malam ini selalu diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Udah rada malam. Yang enak kita doa langsung makan, setuju? Ya bocah diem, lu jangan di depan, harusnya berisik tuh, diem. Boleh ngomong tapi jangan berisik, ya. Udah diem. Boleh ngomong tapi jangan bersuara. Ini dia siapa sih namanya, bocah? Diem, ya, jangan ribut. Malam ini kita hadir kumpul di sini karena salah satu bentuk tanda cinta kita ke Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah begitu sayang dan cintanya terhadap kita umatnya. Cintanya Rasulullah terbukti dari dunia sampai akhirat buat kita semua umatnya. Mana buktinya? Dibuktikan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih tawaran, ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku ini diutus oleh Allah untuk menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia akan segera dicabut. Bagaimana menurut kamu? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi, Allah bilang, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Umat saya jaminannya bagaimana ya Rob? Umatmu jaminannya lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita. Sayangnya luar biasa sama umat. Bahkan detik-detik beliau mau wafat, keluar dari mulut Rasulullah yang beliau cari, ummati, ummati. Rasulullah lagi sakaratul maut, mau wafat, mau meninggal dunia, yang beliau cari kita umatnya. Kalau kita kan lain, kok anak mau mati, kita mau mati nih, kita lagi sekarat nih, anak kita kumpulin, mat, sin, roh, ji, ada lu yang bontot bilangin sini, Bapak Roman yang gak kuat bawa penyakit. Bapak mau ngomong sama lo, halo gua udah kagak ada umur. Itu rokok pinggir jalan lu jangan jual. Emang apa Mbak? Punya Cina. Digerebek lu Cina. Lah kita mau mati masih banda yang kita pikirin, tapi Rasulullah yang beliau cari kita umatnya tuh mau wafat. Sayangnya Nabi sampai begitu luar biasa. Di dunia tuh, di akhirat dibuktiin lagi Bu. Mana buktinya? Ini ada cerita. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong. Bu, diriwayatkan Pak dalam salah satu kitab, ketika nanti datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, semua gunung meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati termasuk malaikat mati. Kiamat. Tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol.
agak ada yang nongol bu, pada rebah semua. Kiamat. Siapa yang berani? Semua pemimpin dunia kagak ada yang berani bangun, rebah semua po. Lalu Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget. Enggak ada lagi. Baru yang dihidupkan pertama Allah malaikat. Seluruh malaikat dibangkitkan kembali oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, maka dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya bang. Wah, diatur bagi tugas. Apa yang bagian nyari dana? Panitia. Yang bagian terima tamu siapa? Yang bagian ngamplopin kiai siapa? Diatur semua lah. Panitia, ini ngomongin panitia. Diatur bagi tugas semua sama Allah. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu, siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malik, ada apa ya Rob? Ente Malik tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat musola nggak pernah nginjak musola, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh leher botol kecil po, karena dicekekin mulu sama dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, budut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah bu. Itu orang tuh nyeduh kopi, ampasnya dia jemur lagi. Saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis, palanya kerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Lagi ibu-ibu sekarang pakai presto. Hancur semua tulang di presto. Kucing pada kurus habisan tulang. Pendek kata nih, manusia nggak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. Berangkat ke TKP. Malaikat Malik, Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua tugasnya ke surga. Ngapain ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam, nyari kuburan Nabi. Alam berata, hancur-hancuran, kiamat. Di tengah jalan Jibril sama Mikail kongko. Ngerti kongko? Ngobrol. Atau malaikat Jibril, Mikail, apa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung. Ini bagaimana nyari kuburan? Udah rata semua, udah hancur semua nih alam. Lah nyari kuburan ribet kita ini Mikail. Kita cari di Google Map juga nggak nemu ini. Udah hancur-hancuran. Lo bagaimana urusan kita diperintah sama Allah ini? Sujud aja nyok. Ngapain sujud? Minta petunjuk. Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari dimana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Bener ini kiamat Jibril? Bener Muhammad. Cius loh. Itu cius saya tambahin doang bu. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih, itu tambahan doang. Bener ini kiamat Jibril? Benar Muhammad. Keluarlah dari mulut Rasulullah yang mulia, Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat.
yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya sih masih pada rebah semua Muhammad. Gua mau kagak tahu urusannya gua mah tugas gua nih bangunin lu dari kuburan, terus langsung aja ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, ya udah ayo berangkat kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah dah OTW ke sorga. Tuh, naik Grab. Ya Grabnya buruk bu. Rasulullah naik Grab buruk namanya. Buah sampai ke surga. Sampai di dalam surga Rasulullah kayak orang kagak betah bu. Bengong Nabi di surga. Mondar mandir, mukanya rada murung. Galau banget ya Nabi di surga. Bete banget kelihatannya. Kalau kata bocah sekarang mah gabut. Bengong Nabi di surga. Kan yang punya surga nggak enak lihat begitu. Lah ditegur sama Allah, Muhammad, lah baik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob, sudah enak di sini. Kurang fasilitas? Cukup, sudah enak. Tapi ngapa bengong begitu? Ya. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat Rasulullah bu. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin sekarang model begitu? Kagak nemu. Belum jadi doang kita dirayu-rayu. Tenang aja Pak Bu, kalau saya jadi jalanan rata. Rata sama air, banjir mulu. Ya Allah luar biasa nih. Ya Allah Rasulullah udah di dalam sorga kok keluar. Kenapa pengen nengokin umat? Nih luar biasa. Mudah-mudahan besok kita ketemu pemimpin yang sayang sama rakyat ya Bu. Ya Allah mari Bu. Nih Rasulullah keluar dari sorga ceritanya nih. Nabi keluar dari sorga nih ceritanya nih. Nabi keluar dari sorga. Nabi keluar dari sorga. Baru semua manusia dihidupkan oleh Allah. Itulah yang disebut hari kebangkitan. Manusia semua dihidupkan kembali pada zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat. Hidup semua kita bu. Masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak. Istri gak kenal suami gak kenal istri. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, kehausan udah pasti. Di padang mahsyar kita dikumpulin, matahari sejengkal bu, matahari sejengkal, panas udah pasti, haus udah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita. Panas udah pasti panas di sono, haus udah pasti haus. Kita nyari air kemana di sono? Agak ada bawa air. Siapa yang mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Siapa yang jualan? Nggak ada yang jualan. Alfamart, Indomaret tutup. Nggak ada di sono po. Galon isi ulang apalagi kagak nemu. Saat kita kehausan di situ di padang mahsyar disediakan oleh Allah hauduka saufil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Disediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Sering hadir ke majlis maulid, sering baca sholawat, sering kumpul di pengajian di majlis maulid, disediakan telaga Kautsar. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen maulid, nggak demen sholawatan, biarin di sana dia kehausan, dia kecekek, rasain kagak yang nolongin. Naudzubillah min. Lagi susah begitu kita rame-rame berbondong-bondong nyari pertolongan. Kemana kita datang? Ke Komnas HAM. Gak nemu Komnas HAM di sono. Minta tolong sama polisi, kagak ada. Polisi mah udah habis, perkara udah hilang. Nggak ada. Udah nggak ada polisi di akhirat, nggak ada. Ngadep kita ngadu minta pertolongan sama pimpinan partai. Bang, nggak ada partai sono, nggak ada. Rame-rame kita ngadu kemana? Datang ke Nabi Adam berbondong-bondong. Kita minta tolong ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia. Tolongin kami Nabi Adam, kami dalam kesusahan. Kata Nabi Adam, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu. Gue juga lagi keblangsak ini.
Punya dosa di surga dulu, enggak boleh makan buah khuldi, gua embat juga. Tuh Nabi Adam makan buah khuldi di surga, dosanya satu tuh Bu, makan buah khuldi doang, diusir dari surga. Nabi Adam makan buah khuldinya nyangkut di tenggorokan, maka laki-laki ada jendolannya di leher. Kalau ibu nggak percaya ntar pulang pegang leher suami kita, tanya pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, dia langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur nyangkut di dada Bu. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet Bu. Anak nangis minta tetein, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, mimi lah, ribet Bu. Alhamdulillah nyangkutnya di dada. Alhamdulillah. Sampai di dada terbelah dua. Alhamdulillah po terbelah dua. Loh, kalau satu doang di dada, lo kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Kata Nabi Adam, jangan sama gua gak sanggup nolongin. Datang aja ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Dia mau orang Jawara. Ngadep ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur. Aduh, nanaunan silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua dah, jangan sama gua. Gua juga ribet, punya nggak bisa ngurusin anak tuh satu. Si Kanan susah banget gua urusin. Gua ajak naik getek ya kagak mau. Dia mohon kelebung ngikutin orang kafir. Coba datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Datang kita ke Nabi Ibrahim. Ibrahim, tolongin Ibrahim. Ibrahim mana nih? Tolongin Ibrahim, tolongin. Nabi Ibrahim dari jauh dadah aja. Jangan. Jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mah bohong saban hari jadi lalab. Kagak nangis nyengir mulu. Kata Nabi Ibrahim, jangan sama gua dah, coba datang sama Nabi Isa. Isa bisa kali nolongin. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa dari jauh udah godek aja po. Jangan sama gua. Gua Nabi paling miskin gua mah. Bapak nggak punya, bini nggak punya gua. Makanya gua jomblo seumur hidup. Semua Nabi kagak ada yang sanggup nolongin. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang sanggup nolongin kita di hari kiamat siapa? Hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Kata Allah, hai Muhammad, angkat kepalamu, angkat, ngomong, minta apa engkau? Izinkan saya ya Rabb memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah dapat izin dari Allah, langsung dipanggil kita semua, ummati ana laha, ummati ta'ali ummati. Umatku sini sayang. Nabi manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil gak sembarangan orang, ada tandanya lah. Enak aja yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat, ada tandanya, ada mereknya. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar Bu. Muka kita bersinar, bercahaya di hari kiamat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Muka kita bersinar, bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Tuh. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Kebangetan hitam karena sering wudhu. Maka maulid malam ini sukses, berhasil. Ayo kita lihat tema kita melalui peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita tingkatkan. Saya yakin yang bikin baleho ini tukang bangunan. Tuh berapa tingkat maunya po? Kita tingkatkan kualitas keimanan kita dengan meneladani Rasulullah SAW. Kenapa? Rasul diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Bicara akhlak Rasulullah luar biasa. Kemuliaan akhlak Rasulullah udah dibaca tuh.
anak-anak kita sering baca rawi main hadroh, dibaca dalam rawi sejarah-sejarah kemuliaan akhlak Rasulullah. Al-Imam Ja'far Al-Barjanzi menyatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu'. Rasulullah orangnya sangat pemalu dan Rasulullah orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan banget, Bu. Pernah satu hari, Bang, Rasulullah naik ke Ka'bah, lagi betulin Ka'bah lagi rusak, naik Nabi ke Ka'bah, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kebukalah itu gamis, betis Rasulullah kelihatan oleh sahabat dari bawah. Turun Rasulullah dari Ka'bah, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung malu, tibang betis doang. Tibang betis doang kelihatan, malunya luar biasa, Bang. Oh, orang sekarang urat malunya pada putus. Nenek sore-sore naik motor Mio, la ilaha illallah, pakai celana wahai, lah kira kenal pot, kulit ketiup angin. Ini Nabi tibang betisnya doang kelihatan, malu oleh banyak dilihat orang. Nabi luar biasa. Rasulullah sangat pemalu dan sangat tawadhu, rendah hati, enggak sombong, pangkat lebih tinggi dari kenabian, pangkat lebih tinggi dari kerasulan. Bahkan Rasulullah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah ibadahnya enggak pernah berhenti. Kalau sholat malam kakinya Rasulullah sampai bengkak. Saya juga tahu di sini Curug banyak yang pada kakinya bengkak. Enggak tahu urusannya saya apa semurat. Bu, Rasulullah tawadhu, rendah hati, duduk malih, duduk. Jadi orang kagak ngiatin gua, jadi ngiatin lu. Duduk. Nah ya itu rebahan situ ya, rebahan dari situ udah. Aku bacain Yasin. Kira-kira sampai wadrib lahu masih ada napasan enggak lu? Hai deh. Nih ayo po. Rasulullah sangat pemalu dan tawadhu. Apalagi kemuliaan akhlak Rasulullah dirawi kita baca, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau berjalan bersama janda-janda tua. Nabi itu kalau jalan bareng sama janda, janda jalannya duluan, Nabi belakangan. Tuh ngiringin, bukan berarti Nabi niat bokongnya janda dari belakang, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, langsung ditolongin sama Nabi. Tuh tujuannya. Anak muda sekarang salah, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal belakangan. Apa dia kata? Lelet banget aki-aki ya. Akhirnya aki-aki ditinggal belakangan, aki-aki nyemplung juga gak tahu. Ini pakai adab dan akhlaknya Rasulullah. Nabi termulia, Pak, Bu, akhlaknya begitu luar biasa. Pernah satu hari Nabi, ini ada cerita, Nabi lagi jalan-jalan, lagi weekend bersama istrinya Siti Aisyah, lewat jalan bareng sore-sore, ada orang kafir beri salam. Kalau orang kafir sama kita beda beri salamnya. Kalau kita assalamu alaika, kalau orang kafir asyammu alaika. Syamun artinya racun, diterjemahin bahasa Arab, bahasa Indonesianya asyammu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Ya Allah, Nabi dikata begitu, Siti Aisyah kesel banget kok, marah. Dibalikin sama Siti Aisyah, asyammu alaika wa la'natullahi wa adabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan, Bang, tuh dikasih satu mulangin tiga. Dari dulu udah kali begitu ya. Tapi Rasulullah nggak marah. Rasulullah pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu cukup balikin wa alaika, asyammu alaika ya Muhammad wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh artinya Nabi mah kagak dendam, po, orang yang nggak dendaman. Emang kita sering balas dendam, kondangan aja balas dendam. Lu ngapa kok kagak kondangan sama dia? Ngapain gua kondangan sama dia? Dia aja kemarin kagak kondangan sama gua. Tuh nah tibang kondangan balas dendam, po. Nabi mah kagak dendaman. Tuh ini luar biasa Rasulullah, kemuliaan akhlaknya. Apalagi dibaca di dalam rawi kita lihat, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama fakir miskin.
sering nengokin fakir miskin lagi sakit. Nabi demen banget kumpul sama orang miskin. Maka Rasulullah bilang, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Gila, orang kaya yang undang teragak-ragag. Ada orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati mimpi tahlil gak kelar-kelar tuh Ustadz ber-1000. Ya ilah ilallah, ya ilah ilallah, ya ilah, ya ilah ilallah. Orang kaya. Gila, orang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Nih makanya beda. Rasulullah luar biasa. Kemuliaan akhlak Rasulullah. Pernah satu hari Rasulullah lagi dakwah, lagi ceramah di Taif. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpuk sama batu. Bukannya disambit, berdarah kening Rasulullah yang mulia. Jibril datang ngasih tawaran. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua lemparin, gua tibanin buat orang kafir Quraisy yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Gua tibanin ini. Jangan Jibril, jangan Jibril, jangan. Emang apa sih, Mat? Ini kalau bahasa kita, lu kagak mau, sombong amat. Jangan Jibril, jangan, saya dakwah jangka panjang. Kalau emang ini bapaknya saya ceramain kagak ada yang beriman, ntar saya tungguin anaknya. Malaikat Jibril tambah kesel. Lu yang bener aja, Man. Anak bagaimana bapak? Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Lah bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Kalau bapaknya kafir, pasti anaknya kafir lagi. Udah, gue tibarin aja nih, gue tibarin ya. Jangan Jibril, jangan. Kata gue jangan. Terus lu maunya apa sih, Mat? Izinkan saya ya Rob. Malaikat Jibril, saya mau doa aja sama Allah. Rasulullah angkat kedua tangan beliau. Beliau doain tuh yang nyakitin. Apa keluar dari mulut Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah mereka, berikan hidayah pada mereka. Apa? Karena mereka enggak tahu. Ya Allah, kasih hidayah buat umat saya. Nabi ditakolin tapi balikin doa. Kalau kita dikatain aja ada batas waktunya, kita dikatain juga. Sekali kita dikatain, dihina, udah lemparkan dengan senyuman, bunga-bunga yang indah. Dikatain kita 2 kali, senyumin aja, lemparkan dengan bunga-bunga yang indah, senyuman yang indah. 3 kali kita dikatain, langsung bunga sama pot-potnya kita lemparin. Beda. Nih, Rasulullah kemuliaannya luar biasa. Maka ini maulid sukses malam ini. Selesai maulid, ayo kita teladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Rasulullah praktekin dalam hidup dan kehidupan. Pertama, kelar maulid biar ada bekasnya. Yang belum doyan sholat jamaah di musola Nurul Huda, ya ayo kelar maulid sholatnya rajin ke musola. Nih, saya yakin musola kita cakep, gede, montok. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di sini, terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk saya, masih dikunci. Nggak 3:30. Ayo kelar maulid, biarin tetangga baru doyan ke musola, jangan dikata apa-apa, orang baru belajar. Jangan dibilang tumben lu ke musola, besok dia kabur. Biarin orang baru belajar sholat, biarin bang, jangan dikatain apa-apa. Lambat-lambat dikit nggak jadi masalah. Johor 2:30 boleh, asar 5:30 tancap terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancap terus, besok baru dandanin pelan-pelan. Rasulullah dakwanya pakai akhlak, beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Nabi luar biasa. Kelar maulid yang belum doyan ngaji, ayo kelar maulid ngajinya doyan. Kumpul di majelis taklim kita ngaji, udah ngapain lagi kumpul, udah ngaji, udah ngaji udah. Paling lagi udah tua bang, ngaji udah ongkong, udah tua. Dan nenek gak mau ngaji, mau ngapain lagi? Orang ngaji nggak ada batas waktunya. Udah nenek mah udah ngaji udah. Tasbih pegang banyakin nek, ngaji udah, zikir banyakin. Dan nenek ogah mau ngaji, mau mejeng di jalanan, siapa yang godain nenek? Jangankan anak muda, setan aja ogah godain. Ngaji udah.
Nih kita kumpul begini ngaji, ya Allah luar biasa. Nggak ada ruginya kita ngaji kumpul begini, dosa kita dirontogin, amin. Pahalanya gede kita kumpul di pengajian. Datang aja udah ke majelis taklim, mau bisa kayak kagak kayak datang udah. Ikutin guru, guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Guru kebet kita kebet kok. Guru tutup lah tutup. Ngaji datang paling belakang, temen nanya halaman berapa, Cingawe kebet doang. Datang aja udah ya, mau bisa kayak kagak kayak. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat, amin. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan janazah 1000 janazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo po bawa. Nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit buah-buahan orang sakit dimakanin. Ya Allah. Ayo. Sebab kenapa Bu? Sekarang nih kita kan mau ibadah, godaan rada berat. Bener? Godaannya berat banget, tantangan ada aja. Yang bikin malas kita ngaji ada aja hawanya. Udah siap-siap nih malam Jumat mau keluar rumah yasinan, gerimis. Itu bukan orangnya keluar rumah, tangannya keluar rumah. Ya gerimis. Ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, tadi juga gede bener. Manjur batu omongan. Biar malam minggu udah dangdutan, nah dangdut nih, resep nih. Kalian nonton kondangan, gerimis juga, gerimis lagi menonton dangdut, ntar juga penter, manjur itu omongan po. Godaan rada berat, TV emang siang malam nonstop di rumah, bener po. Anak emak maghrib berebut remote, sengaja waktu maghrib tayangan yang seru-seru ditayangin, supaya kita malas ibadah, supaya anak kita malas ngaji. Ratingnya naik tinggi kalau maghrib, banyak yang nonton. Giliran acara ceramah agama ditayangin jam 3 pagi. Nah siapa yang mau nonton? Burung gaok yang nonton. Nih sengaja dikasih rating yang jeblok kita ditaruh. Tuh godaan kita ibadah banyak sekarang. TV udah kagak ada yang benar, sinetron lebay banget sinetron. Wah kalau kurung batang nangkring ke tiang listrik beledug. Sinetron yang kagak aja kok. Ada mayat digotong nyebur ke kali. Udah dikuburin mayat meleduk kuburan buar. Seh deh. Lebay bener, lebay. Itu sinetron ya. Pagi sore siang malam ada mulu itu sinetron gituan. Mula-mula baik dia rajin ibadah, ya kawin punya bini ya, rezekinya lancar. Dia gila cewek lakinya semuanya. Akhirnya kualat ya, krek mati. Tuanya mati begitu. Tinggal bini ya begitu deh ceritanya, sama aja semuanya. Ya po ya. Tuh. Orang judulnya sampai kehabisan judul kali Bang itu sinetron. Istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Kagak aja. Baik-baik po belanja ngumpet-ngumpet sama laki, awas dah lu. Ntar mayat po dipaketin. Ya Allah, udah kagak ada yang didik sinetron semua Pak. Apalagi ibu-ibu jam 9 malam, udah mulai berebut remote dah. Sinetron SCTV tuh orang ketiga. Tuh emak-emak demen banget nonton gituan. Padahal dia kesel nonton gituan, tapi dia tonton lagi, gedeg aja gedeg. Apalagi dia gedeg buat sama si Yuni. Ya po ya, emang si Yuni yang resnya itu. Si Aris digoda-godain mulu. Padahal kan Aris sudah punya bini, si Afifah bininya. Ya po ya, saya kesian banget sama si Afifah bener dah. Emang saya lihat sih cakapan Yuni sama Afifah. Iya, Yuni demen banget sama si Aris. Arisnya jadi bimbang dia, yang mana yang ini gitu. Ya, padahal kan si Yuni udah pacaran po sama si Riko ya waktu itu ya. Po, untung ada si Rangga perhatian banget Bu. Saya duduk dulu kong ya, capek kong. La ilaha illallah Bu, pegel saya. Belum mau dikasih nasi dari tadi saya. Nyampe dikasih kopi doang, perut saya lapar banget. Dikasih kopi, ya blebek perut saya Pak Haji. Ya Rindah, ini ceramah begini boro-boro nguntungin Mbak. Balik modal juga kagak nih. Canda ya Bu, canda Mbak ya, jangan diambil, jangan dipikirin, usahain. Aduh. Ya Allah kita kumpul Bu, Masya Allah nggak ada ruginya kalau kita ngaji. Ilmu bikin hidup mudah.
Orang ada ilmunya gampang, Bu. Semua ibadah yang kita jalanin dasarnya kan ilmu. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Nih saya ngomong begini nih, yang di pojokan pinggir jalan kedengeran saya ngomong. Kenapa? Karena pakai ilmu, Bang. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Kalau kagak ada ginian lecet gorokan. Ini kan ilmu nih. Ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah, ilmu teknologi. Saya pernah tabligh akbar ribuan jamaah di lapangan. Saya ngecek sound dulu, cek sound Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah ya, Bu. Bener Bang, saya ngomong bener-bener. Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ini ilmu bikin mudah. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Saya punya engkong, punya kakek, Bu, tahun 50-60 itu berangkat haji ke Mekah 6 bulan. Pergi haji ke Mekah 6 bulan. Naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Ilmu bikin mudah. Adanya pesawat Jakarta Jeddah 9 jam lebih nyampe. Ilmu bikin mudah tuh. Dengan seni hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku hidup. Enak. Mana buktinya? Tadi Qori baca Quran pakai seni, didengerin resep, indah terasa. Seni apa? Seni tilawah, lebih adem, indah terasa. Baca sholawat pakai seni nih, seni hadro, seni marawis, rebana, tuh enak. Coba baca sholawat nggak ada lagu-lagunya, kenceng doang, kurang enak kok. Salatullah, salamullah, malatoha. Rasulullah kurang enak, kurang enak. Kalau pakai hadro kan enak. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Enak dengerin. Kalau mama di kampung saya pakai ketimpring dia rebana. Ya salamu alaik Zainal Anbiya, salamu alaik Atqal Atqiya. Musiknya dihidupin dah tuh, rebananya dihidupin. Ya tabung dia ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur. Tuh musik ketimpring begitu kok, ke pinggir ke tengah nyebur, pinggir ke tengah nyebur. Tuh ketimpring. Lain lagi sama marawis. Kalau marawis mah bukan begitu suaranya. Bring brok, bring brok. Bring brok, oh, bring artinya pergi, brok duduk, bring brok, dia pergi, dia duduk, dia pergi, dia duduk. Kagak ada yang main po, ada yang pergi, yang duduk. Lain lagi kalau dangdut mah, dangdut musiknya lain lagi seninya, ntar kencing ntar kentut, gitu dia. Ntar kencing ntar kentutnya, ntar kencing ntar kentutnya, kencing mulu sama kentut. Kapan beraknya, Mbak? Tawa aja Bu, tawa udah. Orang yang kagak mau tawa cuma 2. Yang satu sakit, yang satu tangga banyak, diem aja. Nih. Makanya kita dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya terarah hidupnya. Kenapa? Agama itu kan aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita muslim, mana aturannya? Rukun Islam. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, bermasyarakat, berpolitik, diajarin dalam Islam. Islam ngajarin politik. Siapa bilang Islam gak ngajarin politik? Kayaknya berpolitik, Islam ngajarin semuanya. Yang kecil-kecil aja diajarin dalam Islam, apalagi yang politik. Ajaran Islam di rumah, tengok kok, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Islam ngajarin tuh, ada doanya. Ada doanya. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan doanya ada. Adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga, berempat sama temen nih, ada pakai apa adabnya Ustadz? Pertama, suapan kecilin. Jangan gede-gede kalau makan bareng begitu. Tuh adab. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini lagi makan bareng teman kita liatin mukanya begini, orang kesinggung. Tuh. Yang ketiga apa adabnya? Emang jatah kita bagian di situ, rawatin aja, maju mundur di situ aja udah. Jangan punya teman kita sebelah jatahnya kita korek-korek longsor. Ini ada adabnya semua. Diajarin dalam Islam Bu, diatur semua. Mau tidur, bangun tidur doanya ada. Tidur sama bini, tidur sama suami ada doanya.
cuman jarang keburu kebaca. Ada itu sebenarnya doanya. Tuh, lagi kumpul bareng sama temen, kita ngeriung rame-rame ngobrol. Lagi rame-rame ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai ke situ Islam ngajarin. Makanya kalau lagi kumpul bareng sama temen dengar suara kentut, diem. Jangan pakai ribut, rasain aja. Silent. Tuh. Kadang-kadang kita ribut, siapa nih kentut? Lu ya? Lah enak aja lu nyalain gua, lu kali kentut tuh. Nah rame, diem aja udah. Tuh makanya kalau kita ngaji fikih, di fikih ada bab kentut. Tuh kentut aja ada babnya po. Sampai kentut di fikih ada diajarin 4 jenis kentut. Nih bukan jorok. Dalam ilmu fikih kentut pertama suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau, ada. Menang suara doang po, buet aja ada. Yang kedua kentut yang keluarnya terpaksa, udah kita tahan keluar juga tiut. Nah itu kentut yang keluar kepaksa. Yang ketiga kentut yang suaranya nggak ada, baunya luar biasa, ada. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Yang ketiga kentut ekstrim, suaranya gede, baunya luar biasa, bobot. Tuh kenapa bisa bau? Karena abis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarinnya begitu. Hanya ngaji kita kumpul di pengajian dah, ilmu ada, ibadah jadi benar. Alhamdulillah. Ayo bu, tingkatin ibadah, ngaji aja udah, dosa diangkat, pahalanya gede kita ngaji. Yang ketiga bisa silaturahim, umur panjang, rezeki murah. Ini kalau nggak ada pengajian jarang kumpul begini, kita jarang kumpul. Dengan adanya silaturahim, umur panjang, rezeki jadi murah. Ini kumpul kemarin kita dikasih rezeki, udah kelihatan tuh makanan besek ntar. Ada beseknya, ada tuh. Coba nggak datang kemarin, nggak dapat gituan bu. Kita ngaji begini, ya Allah, silaturahimnya nyambung. Makanya akhlak yang kedua selain berakhlak sama Allah, berakhlak kepada sesama. Diajarkan kita hidup bermasyarakat. Kita umat Islam harus bersatu, kompak. Kalau umat Islam bersatu, kompak, insya Allah aman. Amin. Kita kan kayak 5 jari pak, bu, 5 jari kalau 5-5-nya kompak semua nih, bisa bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk agak sakit. Kalau 5-5-nya kompak bersatu, padahal beda semua ini jari. Nah ada simbol dalam bermasyarakat. Apa simbolnya Ustadz? Pertama jempol. Jempol ini simbol dari pejabat. Siapa? RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol simbolnya. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep, diginiin nyungsep. Tuh, yang ini telunjuk. Siapa telunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, musolanya tingkat bang, bangun. Tuh orang kaya yang nunjuk, wah rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan, wah ditekuk orang. Agak model loh. Kalau orang kaya mah beda bu. Orang kaya lagi kumpul bareng, terus kentut orang kaya, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis dikatain kita, setan lu, bangke lu yang gak punya adab bener lu, kentut sembarangan aja lu, pindah sana pinggir kali, diusir. Makanya orang kaya simbolnya telun. Yang ini jari tengah nih. Siapa jari tengah? Simbol ulama, TNI, Polri. Tengah dia adanya netral, kesono kagak kemari enggak. Tengah-tengah polisi netral, polisi netral, ABRI netral, makanya besok agak nyoblos dia, netral polisi. Yang ini jari manis. Siapa? Jari manis simbol anak muda. Kenapa jari manis? Karena masa muda masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Nah yang ini kelingking nih bang. Kelingking simbol kaum perempuan, kaum mak-mak dia mak nih, kelingking nih mak-mak. Kecil tapi antem. Wah jangan macam-macam sama kelingking. Ini kemana aja masuk dia. Lah fleksibel mak-mak mak. Lah kelingking, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Nih kalau 5-5-nya bersatu kompak kan enak, bener bu. Ada pejabatnya, orang kayanya, ulama, TNI, Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu kompak.
insya Allah negeri kita, kampung kita aman. Alhamdulillah. Cuman ada kelemahannya 5 jari, jangan macem-macem nih, perlu diwaspadain. Kelingking kalau sweet ketemu jempol, kalah jempol. Jempol apa tadi? Pejabat. Kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi di sorga? Kelingking. Tuh Ibu Hawa yang rayu-rayu, ayo dong ayang beb, mam dong tayang. Mam tuh, akhirnya mau Nabi Adam kerayu-rayu. Makanya laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Wah, kalau kena godaan perempuan, apalagi perempuan sekarang teklok udah kita. Wah, bener, saya sering aja diberhentiin pulang ceramah po. Tuh di daerah Marunda Cilincing tuh, waduh kadang-kadang po bawa mobil sendiri, bawa mobil kadang-kadang ceramah. Diberhentiin tuh pinggir jalan tengah-tengah, stop. Mas, mampir mas. Mas, mampir. Ada apa mbak? Ya biasa mas, jualan. Lah jual apaan malam-malam mbak? Ya jual rempah-rempah. Saya bingung rempah-rempah apaan mbak? Ya kalau merem dikasih upah. Begitu. Oh katanya jablay bang. Ih. Langsung aja peci haji saya pakai. Kaget ya senyet peci haji. Waduh Pak Haji ya. Kalau Pak Haji gratis lah. Biarin lah orang-orang 80 juta saya 80.000 begitu. Suwe. Bu. Nih kelingking bisa ngalahin jempol, hati-hati. Tapi kelingking sweet ketemu telunjuk baru kalah. Telunjuk orang kaya, kelingking perempuan tuh. Perempuan asal ngeliat duit udah teklok aja kira-kira begitu. Ngaku aja bu udah ya elah. Bukan matre ibu mah emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia tuh bawaannya 3 kong. 1 cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustadzanya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, gurunya yang ngajarin ada. Yang kagak hilang mata duitan. Tuh, makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Tuh, saya ajarin deh bapak. Nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apa ini bang di sini bang diselipin? Duit sial. Gua udah umpetin ketahuan sama lu. Tuh. Makanya kita pengen semuanya kebersamaan, kekompakan. Alhamdulillah. Ayo simbol kebersamaan kita majelis taklim musola. Ayo ini musola simbol kebersamaan kita pak. Demokrasinya umat Islam musola. Di musola ada aturan yang gak tertulis. Siapapun masuk musola copot sendal buka sepatu. Ini aturan. Kita ambil ilmu dari musola. RT masuk musola buka sepatu. T RW masuk musola buka sepatu. W Lurah masuk musola copot sepatu. Rah camat masuk musola buka sepatu. Mat gubernur Nur presiden pinter anak-anak. Kalau sudah masuk semua ke musola jangan ada yang usil. Orang mau datang dari mana kayak lu datang dari mana bang? Dari mana bang? Gue dari Kidul ngadep Ngulon. Lu dia dari mana? Dari Wetan tuh ngadep Ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon ngadep Ngulon juga lu semuanya. Sama di hadapan Allah bu, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Benar? Jangan bicara soal warna kulit di musola, jangan bicara soal suku di musola, jangan. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim dia saudara kita. Benar bu? Jangan ribut soal warna kulit. Emang warna kulit begini kita mesen? Kita kagak mesen, jangan ribut soal warna kulit. Orang kagak mesen kok. Potongan muka kita begini emang kita mesen? Kita kagak mesen, jangan ngatain orang. Ini kadang usil banget mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain. Emang orang mesen? Orang kagak mesen, jangan ribut. Makanya bersuku-suku berbangsa-bangsa kita diajarkan supaya kompak bersatu. Betawi kagak boleh ribut sama orang Jawa. Jangan ribut. Kalau Betawi ribut sama orang Jawa, kontrakan kosong. Ribut, jangan ribut. Betawi kagak boleh ribut sama orang Batak. Jangan ribut. Betawi harus akur dengan orang Batak. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambel ban kita ribut sama siapa? Karena masih lain. Jangan ribut. Makanya kita diajarin semua bersuku-suku berbangsa-bangsa li ta'arofu, untuk saling kenal, kebersamaan, kekompakan. Alhamdulillah. Yang ketiga, kita dianjurkan berakhlak kepada siapa? Berakhlak kepada alam. Selain akhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama dan berakhlak kepada alam. Indonesia negeri kita
Lihat sendiri Bu, berita di mana-mana, musibah silih berganti datang buat kita. Kenapa? Karena alam sudah nggak sahabat sama kita. Nampaknya kerusakan di muka bumi, di lautan, di daratan, semua ulah tangan-tangan manusia. Gunung itu sebenarnya makhluk, angin makhluk, air makhluk semua. Makhluk nggak bakal bergerak kalau nggak ada yang gerakin. Siapa yang gerakin? Adalah Sang Khalik, Allah Subhanahu. Kalau kata Allah, gunung batuk lu, batuk gunung. Merapi udah muntah, Sinabung udah batuk, anak Krakatau kemarin meriang ampeg, Semeru lagi sakit Bu, gunung pada demo. Kalau kita demo polisi yang nanganin, nah kalau gunung demo siapa yang ngademin? Mbah Marijan udah tewas, udah dia mah enak dalam kubur, udah ketemu sama Mbah Surip. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong, aman di sana dia. Tuh luar biasa Bu. Wah. Kalau kata Allah, angin datang lu yang banyak, muter yang kencang, muter puting beliung Bu. Kan Allah yang gerakin, angin muter lu yang kencang, puting beliung. Bandung Rancaikek kemarin dihajar puting beliung. Puting beliung, kalau putingnya doang masih mendingan, ada beliungnya bahaya. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Ih luar biasa, tsunami, deh tsunami. Air laut tumpah ke darat, nganterin perahu. Pulang ditarikin mobil, tukar tempat perahu sama mobil po. Nih serem tsunami, itu tsunami doang, belum ada istrinya. Jadi tsunami dan istri. Oh itu suami, salah lagi ngomong Bu. Ya Allah. Makanya kita kudu baik-baik Bu, mulai sekarang Bapak. Kita kudu baik-baik sama yang bikin gunung. Kalau kita baik sama yang bikin gunung, gunung meletusnya nggak kencang-kencang, dor segitu doang. Kita kudu baik-baik sama yang bikin air, supaya air datangnya seperlunya buat kita. Kudu baik-baik sama yang bikin angin, supaya angin niupnya nggak kencang-kencang buat kita. Inilah makna dari wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk sebagai rahmah, memberikan kasih sayang seluruh alam. Enggak, kita diajarkan bergaul hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alamin. Insyaallah mudah-mudahan kita semua maulid ada hikmahnya malam ini, berkah kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Harta yang kita keluarkan buat peringatan maulid dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Tenaga, pikiran semua Allah kasih balasan dengan balasan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita yang lagi pada belajar kita doain biar pada belajarnya benar. Amin. Dijadikan anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan semua anak kita dalam belajar diberikan kepahaman, ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak khairun nas anfa'uhum linnas. Orang-orang tua kita, guru-guru kita, ibu bapak kita, keluarga kita yang mendahului kita, semuanya beliau-beliau diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup sehat, panjang umur, murah rezeki, Allah berikan kekuatan, kesabaran, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, selamat dunia dan selamat pula di akhirat. Kumpul kembali nanti kita di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Al-Fatihata biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin hadirat, segini saja karena memang tadi Bang MC udah ngomong jam 11 harus kelar. Dah segini aja, udah jam 11 ini ya. Dan udah ya, dah kapan-kapan. Kalau masih penasaran ya ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Ini aja. Serius banget engkau. Mohon maaf banyak kurang banyak salah ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.